Hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan, sharing firman Tuhan. Saya berikan tema adalah disertai Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, disertai Tuhan adalah hak istimewa setiap orang percaya. Di satu ayat dikatakan, aku senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa kita ini yang sudah percaya Yesus, kita disertai Tuhan bukan hanya hari ini, bukan hanya kemarin, dan bukan hanya besok. Tetapi sampai selama-lamanya kita akan disertai Tuhan. Kembali kepada kita, seberapa besar iman kita dan seberapa sadar kita bahwa di dalam segala musim kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu, tidak sedikit orang bertanya keberadaan Tuhan ketika dia mengalami kesusahan. Ketika lagi hidup nyaman, lagi hidup enak, rasanya hidup ini berjalan begitu saja, gak peduli Tuhan di mana terserah. Tetapi ada satu titik tertentu ketika seseorang mengalami tantangan, masalah di dalam hidupnya, disitulah dia berkata, Tuhan di manakah engkau? Tuhan saya butuh pertolonganmu. Tuhan saya butuh topanganmu Tuhan. Dan masalahnya bukan Tuhan tidak menyertai, tetapi kitanya yang gak sadar penyertaan Tuhan. Mungkin Tuhan bisa berkata begini, saya selalu ada di sampingmu loh. Tapi kamu yang gak sadar. Kenapa? Sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, tidak pernah Tuhan biarkan sendiri sedetik pun. Tapi kemana kita pergi, apapun yang kita lakukan, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu Saudara semua bertanya, apa yang paling kita butuhkan di dunia ini? Jawabannya satu, penyertaan Tuhan. Amin. Daud berkata kepada Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Kenapa? Daud sadar kalau Tuhan sudah undur daripadanya, maka apapun yang sudah dia perbuat semuanya menjadi sia-sia. Daud sadar ketika Tuhan sudah undur daripadanya, maka hidupnya tidak akan seperti dulu lagi ketika Tuhan menyertai dia. Makanya salah satu doa Daud yang paling terkesan menurut saya adalah ketika dia meminta, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Amin. Bapak Ibu, saya juga berharap ini menjadi doa kita pribadi setiap waktu. Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Kita katakan sama-sama yuk, 2, 3 ya. Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan baca satu kebenaran firman Tuhan di Kejadian 39. Ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kejadian 39 ayat pertama sampai ke-6. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap, nanti ayat terakhir kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat 6 sama-sama kita baca. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Amin. Nah, Bapak Ibu,
Sepanjang Kejadian 39 berturut-turut ada 4 kali dituliskan bahwa Yusuf disertai Tuhan. Kalau kita lihat ke belakang masa lalu Yusuf, dia adalah orang yang disayangi oleh papanya. Tetapi karena ada iri hati dari saudara-saudaranya sehingga dia dibuang. Setelah dibuang, dijual. Setelah sudah dijual, difitnah lagi, dipenjara dan banyak hal yang dia alami. Bapak Ibu, saya percaya apa yang dialami Yusuf ini bukan hal biasa. Bayangkan, kita sudah enak-enak bersama keluarga, kemudian kita dibuang ke negeri orang tanpa tahu siapa yang akan menjadi Tuhan kita. Kita sudah melakukan segala kebenaran, tetapi masih ada orang yang fitnah. Kita tidak berbuat kesalahan, tetapi kita dipenjarakan oleh karena kita tidak berbuat salah. Saya percaya ini adalah satu tantangan besar yang dialami Yusuf. Tetapi di dalam perikop ini, dalam segala musim kehidupan Yusuf, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Bahwa dia selalu disertai Tuhan. Ketika dia disertai Tuhan, maka segala sesuatu yang dia perbuat dikatakan berhasil. Nah, Bapak Ibu, disertai Tuhan berarti kemanapun kita pergi, pasti Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kemana kita pergi Bapak Ibu? Di Siantan kita disertai Tuhan. Pergi ke Tanjung Hulu disertai Tuhan. Pergi ke luar negeri kemanapun. Tidak terbatas waktu Tuhan di dalam menyertai kita. Kemudian apapun yang kita lakukan Tuhan tahu. Apapun gak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Karena apa? Tuhan menyertai kita setiap waktu tanpa absen. Jadi ketika Tuhan menyertai kita, apapun yang kita lakukan Tuhan tahu. Perbuatan baik kita lakukan, puji Tuhan. Tetapi ketika kita berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan juga tahu apa yang kita perbuat. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir ketika kita melakukan dosa di dalam kesendirian, wah aman nih saya tidak diketahui siapapun. Bapak Ibu lihat, Tuhan melihat kita di bawah. Apapun yang kita perbuat, baik buruknya, Tuhan tahu. Dan Tuhan mau ketika Tuhan menyertai hidup kita, segala yang kita perbuat harusnya menyenangkan hati Tuhan. Karena ada rasa takut, ada rasa segan, ada rasa hormat kepada Tuhan kita. Karena dia beserta kita Bapak Ibu. Kemudian di dalam segala kondisi Tuhan akan selalu ada untuk kita. Ketika kita lagi menangis, Tuhan ada untuk menjadi penghibur bagi kita. Ketika kita lagi susah, Tuhan ada di sana untuk menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika kita lagi mengalami masa pandemi selama kurang lebih 2 tahun, Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Itulah yang membuat kita sampai saat ini sanggup melewati segala sesuatunya. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Yusuf dari dibuang, dipenjarakan, difitnah sampai menjadi orang yang berkuasa atas bangsa Mesir. Karena apa? Dia disertai Tuhan. Saya juga percaya Bapak Ibu semua sampai saat ini. Kita boleh ada saat ini. Kita boleh kuat. Kita boleh berkata saya luar biasa di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Kita bisa menikmati berkat Tuhan semuanya karena Tuhan menyertai kita. Kita bisa sehat karena Tuhan menyertai kita. Dan juga Bapak Ibu, oleh karena itu jikalau Allah beserta kita, jikalau kita tahu Allah beserta kita setiap waktu, maka seberapa kita harus menjaga hidup kita supaya berkenan kepadanya. Di dalam perikop ini dikatakan bahwa Yusuf adalah pribadi yang disertai Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu kita juga semua di tempat ini adalah orang-orang yang rindu untuk setiap waktu Tuhan sertai hidup kita. Kita akan belajar karakter Yusuf bagaimana sih, kenapa Yusuf ini sangat disertai Tuhan, sangat disayang oleh Tuhan. Bapak Ibu pertama tadi kita kembali ke belakang. Yusuf mengalami banyak hal dalam hidupnya. Tapi ada satu karakter yang Yusuf miliki adalah tidak mengeluh terhadap keadaan, tidak komplain kepada Tuhan. Ketika dia dibuang ke sumur,
Dia tidak komplain kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya dibuang? Kenapa saya difitnah? Kenapa saya disakiti? Ketika dia dijual, dia tidak komplain. Tuhan, saya ini tidak berbuat dosa. Kenapa saya harus dipenjara? Kalau kita baca perikop itu, satupun Yusuf tidak pernah komplain. Tidak pernah mengeluh terhadap keadaan. Itulah yang menjadi kekuatan Yusuf. Tidak pernah mengeluh terhadap keadaan. Kenapa dia tidak mengeluh terhadap keadaan? Karena dia tahu apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya, Tuhan turut bekerja di sana. Karena Tuhan menyertai. Amin. Bapak Ibu, orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupnya, apapun yang Tuhan izinkan dia alami, memang Tuhan izinkan dan Tuhan pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita harus ingat baik-baik Bapak Ibu. Tuhan tidak hanya bekerja ketika hal-hal yang baik. Ketika pekerjaan kita berhasil, kita berkata, oh ini adalah hasil penyertaan Tuhan. Ketika kita lulus sekolah, dapat nilai bagus. Oh ini hasil penyertaan Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami badai di dalam hidup, masalah di dalam hidup. Kok gak ada penyertaan Tuhan ya? Bapak Ibu, itu bukan gak ada penyertaan Tuhan. Tetapi justru di sana, Tuhan ada di sana untuk memberikan kekuatan bagi kita. Bapak Ibu, Ayub berkata kepada istrinya begini. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, sedangkan yang tidak baik tidak? Baik atau tidak baik, Tuhan tetap bekerja di sana. Apapun yang kita alami saat ini, kondisi apapun itu, ingat baik-baik dan percaya Tuhan turut bekerja di sana. Tuhan turut campur tangan di sana. Karena tidak ada musim hidup kita Tuhan biarkan begitu saja ketika kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Nah, di sini Bapak Ibu dia tidak mengeluh. Ya Tuhan izinkan di penjara, yuk. Dia percaya Tuhan turut bekerja di dalam hidupnya di dalam penjara. Apa yang terjadi ketika Tuhan turut bekerja? Ketika di penjara pun Bapak Ibu, dia tetap disenangi oleh kepala penjara. Dan malah menjadi ketua-ketua tahanan di sana. Di dalam kutuk apapun itu, Tuhan memutarbalikkan jadi berkat di dalam hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Itu yang dialami Yusuf Bapak Ibu. Dia tidak mengeluh. Ketika kita mengeluh terhadap keadaan, masalah itu bukan selesai. Tetapi masalah itu justru akan semakin berat. Ketika kita mengeluhkan keadaan, justru hari-hari kita akan semakin sulit. Tetapi ketika kita mampu bersyukur di dalam segala keadaan, kita dengan enteng bisa menjalani semuanya. Karena kita punya satu kepercayaan, Tuhan pasti bekerja. Kedua Bapak Ibu, apa sikap yang karakter Yusuf yang patut kita contoh sampai dia begitu disertai Tuhan adalah dia tidak menyimpan dendam atau kepahitan terhadap saudaranya. Sepanjang ayat itu, sepanjang kisah Yusuf, sekalipun dia tidak pernah menyimpan dendam. Bapak Ibu bayangkan, saudara Bapak Ibu menjual Bapak Ibu kepada orang asing, bahkan berencana dibunuh. Kalau tidak disertai Tuhan, saya percaya Bapak Ibu akan mengalami kepahitan, akan menyimpan dendam. Tetapi Yusuf, karena dia disertai Tuhan, dia tahu rangkaian hidupnya di tangan Tuhan, maka apapun yang dilakukan saudaranya terhadap dia, dia tidak menyimpan kepahitan, dia tidak menyimpan dendam. Bapak Ibu, orang yang disertai Tuhan tidak menyimpan kepahitan dan tidak menyimpan dendam. Ketika kita menyimpan dendam dan kepahitan di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah maju di dalam hidup ini. Kita hanya akan terkungkung bahwa saya disakiti. Kita harus punya mental pemenang Bapak Ibu. Kita jangan punya mental korban. Di sini Yusuf punya mental seorang pemenang, bukan mental seorang korban. Mental seorang korban yang selalu dia berpikir korban. Apapun yang dia alami, dia merasa yang paling jadi korban. Tetapi Yusuf di sini tidak merasa sebagai korban. Tetapi dia punya mental seorang pemenang. Dia tahu di dalam segala apapun hidupnya Tuhan ada di sana. Kemudian apalagi sikapnya
Yusuf yang sangat luar biasa adalah dia tidak berbuat dosa meskipun ada kesempatan. Bapak Ibu, ketika Yusuf lagi di dalam rumah kosong, kemudian datanglah istri Potifar, Miss Potifar. Dia goda Yusuf. Bapak Ibu, kalau dipikir secara nalar, rumah kosong, tidak ada yang tahu, maka itu adalah waktu dan tempat yang tepat untuk berbuat dosa. Tetapi Yusuf mengambil satu keputusan untuk tidak berbuat dosa. Kembali saya katakan Bapak Ibu, kalau kita tahu kita disertai Tuhan, kita tidak akan melakukan dosa sekalipun ada kesempatan. Udah lihat kiri kanan, oh kosong gak ada orang. Tetapi ingat, Tuhan melihat. Tuhan tahu segala sesuatu yang kita perbuat. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Bahkan sebelum kita ucapkan Tuhan sudah tahu. Yusuf memilih untuk tidak berbuat dosa meskipun ada kesempatan. Jangan pernah berkata, kau yang memulai, aku yang mengakhiri. Kan ada lagunya tuh Bapak Ibu. Kau yang memulai, aku yang mengakhiri. Dosa mendekat, tolak dalam nama Yesus. Sekalipun ada kesempatan, jangan lakukan. Kemudian Bapak Ibu, karakter apa lagi? Paulus tidak memiliki pembelaan diri. Ketika dituduh, dia akan berbuat kurang ajar terhadap istri Potifar. Dia tidak banyak pembelaan diri. Tapi dia hanya percaya, walaupun manusia tidak bela saya, Tuhan tetap bela saya. Amin. Bapak Ibu, ini juga yang harus kita ambil sebagai satu sikap dan karakter yang baik. Berpikirlah sedemikian rupa. Biarpun manusia tidak membela Bapak Ibu Saudara semua. Tapi ingat, ada Tuhan, Raja di atas segala raja yang akan membela kita. Ketika kita sudah menjelaskan dan tidak dimengerti, ya sudah. Tuhan yang bertindak. Karena semakin kita menjelaskan kebenaran diri kita, orang semakin bingung dan tidak mengerti apa yang kita katakan. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, oke, saya tidak akan banyak membela diri. Maka Tuhan yang turun tangan untuk membela masalah kita. Itu yang dialami Yusuf. Dia tidak membela diri, tetapi tangan Tuhan kuat sendiri yang membela perkara Yusuf. Kemudian dikatakan dia manis sikapnya. Yusuf adalah seorang yang manis sikapnya. Kalau diartikan manis sikapnya berarti manis kata-katanya, manis tingkah lakunya. Orang yang disertai Tuhan itu adalah orang yang manis sikapnya. Jadi jangan pernah ada pembelaan diri. Oh, saya memang karakternya begini. Saya memang kasar kalau ngomong. Saya memang belak-belakan. Saya memang orangnya marah ya marah begini-begini. Gak bisa Bapak Ibu. Orang yang disertai Tuhan pasti bisa dilihat dari buahnya, dari karakternya, yaitu manis sikapnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, dari hasil penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf, apa sih untungnya kita disertai Tuhan? Dari keempat ayat yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, di 39 ayat 2, 39 ayat 3, 39 ayat 21 dan 23, di situ selalu diulang-ulang dikatakan apapun yang diperbuatnya berhasil. Amin. Bapak Ibu, kalau kita semua di tempat ini mau apapun yang kita perbuat berhasil, maka kita harus pastikan bahwa hidup kita ini disertai Tuhan. Kalau kita mau pelayanan kita berhasil, maka kita harus pastikan ada penyertaan Tuhan di dalam pelayanan kita. Kalau di dalam keluarga kita mau keluarga kita berhasil, anak-anak kita berhasil, segala jerih payah kita semuanya berhasil, maka libatkan Tuhan. Pastikan ada penyertaan Tuhan di segala sisi kehidupan kita. Karena ketika Tuhan menyertai hidup kita, semua apapun yang kita lakukan, Tuhan buat berhasil. Seperti yang dilakukan Yusuf Bapak Ibu. Dia dijual ke Potifar, yang diperbuat di situ berhasil. Potifar diberkati. Ketika dia di penjara, dia bukannya disiksa di sana. Dia juga berhasil di situ, dia menjadi kepala pelayan di situ.
Ketika dia ada di tangan Firaun, dia juga berhasil menjadi orang nomor 2 tertinggi pangkatnya di Mesir. Waktu itu tinggal apa yang Firaun katakan, tinggal kursi ini saja yang engkau tidak punyai, semuanya engkau boleh atur semuanya. Jadi di dalam segala kondisi kehidupan kita, di dalam segala tahap kehidupan kita, ketika Tuhan beserta kita, semuanya pasti berhasil. Dibuang kemanapun pasti berhasil. Dibuang kemanapun pasti jadi berkat. Amin. Anak-anak Tuhan yang disertai Tuhan, kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau berada, dimanapun engkau berada, engkau pasti Tuhan buat berhasil dan engkau akan menjadi berkat di sana. Yang kedua, hasil penyertaan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan merubah rancangan jahat menjadi berkat atas kehidupan kita. Mari kita baca satu ayat di Kejadian 50 ayat 20. Yang bagian A saja saya akan bacakan. Yusuf berkata kepada saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Bapak Ibu, orang yang disertai Tuhan, biarpun orang di luar sana mereka-rekakan, merencanakan yang jahat terhadap hidup Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini. Tapi ketika Tuhan ada beserta kita, Tuhan ubahkan rancangan jahat menjadi rancangan kebaikan. Amin. Ada orang yang berusaha menjatuhkan kita, tapi ketika Tuhan turut bekerja, ketika Tuhan menyertai kita, apa yang direncanakan oleh orang di luar sana akan menjadi kebaikan bagi hidup kita. Saudara-saudaranya berpikir ketika dia sudah dijual, dibuang, maka ya sudah mungkin akan mati dan sebagainya. Tapi Tuhan buat terbalik keadaan itu. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ketika kita sadar bahwa Tuhan selalu menyertai kita, apapun yang orang lain rencanakan, bahkan apapun yang iblis rencanakan untuk kejahatan, Tuhan putar balikan menjadi kebaikan bagi kita. Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat di dalam kehidupan anak-anaknya. Amin. Ingat baik-baik, Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat kepada anak-anak yang dikasihinya. Yang terakhir Bapak Ibu, hasil penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf adalah dia selalu merasa aman dimanapun dia berada. Apa maksudnya merasa aman Bapak Ibu? Ketika dia ada di dalam sumur dibuang ke situ, dia merasa aman. Karena apa? Ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Ketika dia berada di rumah Potifar, dia merasa aman. Dia ada di penjara, dia merasa aman. Karena dia tahu Tuhan beserta dia. Bapak Ibu, kita juga hari ini, apapun yang kita alami, COVID ada di sana, krisis ekonomi di sini, dan banyak hal lain. Saya percaya anak-anak Tuhan tetap merasa aman. Karena penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidup kita, amin.